Pertumbuhan pembangunan di Indonesia saat ini sangat meningkat dengan pesat, maka sangat berpengaruh sekali permintaan terhadap bahan bangunan. Banyak sekali yang diuntungkan dari peningkatan pembangunan ini, salah satunya pengusaha di toko bangunan. Ingin tahu bagaimana selengkapnya? Mari kita simak video ini bersama.
Sultan Syarif Qasim Riau ada sedikit tugas kewirausahaan dan saya ingin sedikit bertanya tentang usaha toko bangunan karena saya melihat di depan sana terdapat beberapa toko bangunan juga. Saya ingin bertanya sedikit kepada Abang. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan toko bangunan ini dibuat? Usaha ini ada sejak dari orang tua saya sampai akhirnya saya menikah. Saya diberikan kepercayaan untuk mengelola usaha ini bersama dengan istri saya. Pertanyaan selanjutnya itu inspirasi dari mana nama toko bangunan ini? Kan saya melihat nama toko bangunan ini Jasa Keluarga. Itu namanya terinspirasi dari mana? Kalau kata bapak saya dulu, katanya ketika membangun usaha ini banyak mendapatkan suntikan modal dari keluarga dan saudara-saudaranya, dan dari situlah nama toko ini diberikan namanya Jasa Keluarga. Selanjutnya itu kenapa Abang lebih memilih kewirausahaan ini daripada bekerja di tempat lain? Kalau menurut saya pribadi, kalau berwirausaha sudah menjadi pengalaman. Karena dulunya saya ikut bantu-bantu di toko ini juga, dan saya pun sudah mengenal betul usaha ini dan juga dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Terus berapa jumlah karyawan yang bekerja di toko bangunan Abang? Kalau untuk karyawan saya sendiri ada 3, dan juga tinggal di dekat rumah dan tinggal di rumah ini juga. Selanjutnya itu bahan yang ada di toko bangunan ini itu dibeli dari luar atau dari dalam? Berhubung ini materialnya ya nggak ada dari luar, semuanya dari dalam. Dari dalam. Oke. Terus bagaimana cara Abang mempromosikan toko bangunan ini? Apakah ada orang yang mempromosikan atau ada promosi-promosi lainnya atau orang sendiri yang datang kemari? Untuk toko bangunannya nggak ada promosi-promosi seperti di tempat-tempat lain lah kan. Kalau bagi kita ya yang terpenting cuma pelayanannya aja. Kalau servisnya baik, saya yakin dari mulut ke mulut akan menyebar. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara Abang menghadapi persaingan-persaingan dari usaha toko bangunan yang lain? Yang pertama sekali itu kita harus meningkatkan pelayanannya, mengamati dan mempelajari usaha, tiru dan perbarui. Cari mitra usaha, beli potongan harga tetapi tidak mematikan harga pasaran. Dan juga kelemahan dalam komunikasi dengan konsumen, jujur agar yang dijual itu berkah. Selanjutnya itu bagaimana menurut pribadi Abang cara mengembangkan usaha toko bangunan ini? Barang yang kita suplai sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan kebutuhan konsumen, lebih melengkapi bahan-bahan yang tidak ada di toko. Pokoknya barang-barang di toko lebih beragam lah. Selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang dialami dalam usaha toko bangunan ini? Sabar dan sabar kan. Yang kedua itu caranya minimal kita lebih sering mengontrol kegiatan di toko. Yang terakhir, kami ini kan sebagai mahasiswa baru ingin membuka usaha, Ya. Misalnya tuh usaha toko bangunan ini, Ya. seperti toko bangunan ini. Apa sih motivasinya biar kami bisa semangat gitu dalam usaha dari jatuh bangunnya suatu usaha itu? Menjalankan sebuah bisnis memang seperti menjalankan kehidupan. Keadaannya tidak selalu semulus yang diharapkan. Akan banyak masalah yang akan terjadi, yang akan menjadi hambatan. Namun harus diselesaikan dengan bijak. Dan untuk calon pengusaha dan pengusaha pemula tidak mudah down atas masalah yang terjadi dalam perjalanan bisnisnya. Namun kita harus bangkit dengan mengedepankan inovasi dan introspeksi terhadap usahanya. Jika usahanya
tidak lancar atau apa itu. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Sharing kita ini sangat bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Dan semoga usaha Abang makin lancar ke depannya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.